Assalamualaikum sahabat-sahabatku semua, senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di channel ini. Sebelum lanjut saya ingin mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan menyukai video ini. Kita bangun channel ini agar tetap menjadi wasilah yang baik dalam menyebar kebaikan dunia dan akhirat. Dan bagi sahabat yang sudah tekan tombol subscribe dan nonton video ini, kami doakan semoga selalu dilancarkan usahanya oleh Allah dan mendapat kebahagiaan dunia maupun akhirat. Amin. Nyai Haja Atina Balkis Iza Iskandar atau biasa disapa Ning Balkis menjelaskan bahwa urusan jodoh seharusnya seseorang tidak terlalu berambisi dalam mencarinya. Karena pada dasarnya, jodoh itu sudah dijamin oleh Allah. Hal terpenting yang harus dipersiapkan adalah membekali diri terlebih dulu sebelum dipertemukan dengan jodoh tersebut. Kita yang masih jomblo, tidak usah risau nanti jodohnya siapa. Kalau kata Habib Umar bin Hafiz, jodoh itu sudah pasti ada, sudah urusannya Allah. Daripada kita merisaukan hal yang sudah diatur sama Allah, mending kita merisaukan bekalnya saja. Jelas Neng Balkis saat mengisi bedah buku Menikah Meraih Sakinah di Pondok Pesantren As-Sidikiyah, Jakarta, Ahad, tanggal 17 Oktober tahun 2021. Dalam salah satu rangkaian acara Hari Santri 2021 itu, Ning Balkis mengumpamakan, orang yang mencari jodoh ibarat orang sedang memancing ikan. Dalam memancing, agar hasilnya sesuai harapan, selain lokasi mancingnya harus tepat, umpannya pun tidak boleh sembarangan. Demikian juga dalam mencari jodoh, jika ingin mendapat jodoh yang soleh, maka mencarinya di tempat berkumpul orang-orang soleh. Kalau kita misal ingin mancing ikan salmon, tapi nyarinya ke sungai, mau sampai kiamat pun tidak akan dapat. Kalau mancing salmon pun umpannya harus pakai makanan salmon, bukan lele. Begitupun dengan jodoh, kalau ingin dapat yang soleh, tapi sering main ke tempat anak-anak nakal, itu hampir mustahil mendapat laki-laki soleh, ujar Neng Balkis. Meskipun demikian, seseorang tidak boleh terlalu pilih-pilih pasangan, mencari pasangan yang sempurna. Hal ini tidak baik, karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kalau kata Abuya Al-Habib Abdullah Baharun, tidak ada pasangan yang sempurna di dunia ini. Yang perlu kita lakukan adalah mensyukuri apa yang kita punya. Kita tidak boleh berekspektasi terlalu tinggi. Suami yang menjalani hidup dengan memenuhi tanggung jawab sebagai suami saja, itu sudah romantis, imbuhnya. Pada kesempatan tersebut, putri keempat Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar itu juga menjelaskan agar seseorang tidak memaksakan diri untuk menikah jika belum waktunya. Jangan hanya karena alasan cinta, tanpa memandang banyak sisi lainnya, minta segera dinikahkan. Akhirnya, menjalani pernikahan bukan karena sunnah Rasul, melainkan karena hawa nafsu. Karena ujungnya bisa perceraian, atau paling tidak, sulit mendapat ketenangan dalam berumah tangga, tegas alumnus Universitas Al-Ahqaf, Mukalla, Yaman itu. Menurut Ning Balkis, dalam mencari pasangan hidup, yang terpenting adalah pembekalan diri terlebih dulu dengan matang. Bagaimanapun, keberlangsungan rumah tangga sangat dipengaruhi sejauh mana persiapan sebelum menikahnya. Dalam kitab Al-Hikam disebutkan, barang siapa memulai sesuatu dengan jalan yang baik, maka akhirnya pun akan baik. Maka, kalau pernikahan kita ingin sakinah, mawadah, warohmah, kita harus mengupayakannya sejak proses mencari jodoh. Pada kesempatan itu juga, Ning Balkis menjelaskan bahwa salah satu sebab harmonisnya hubungan rumah tangga adalah dengan adanya kesalingan antara suami dan istri. Oleh karena itu, ia menegaskan agar baik pihak suami ataupun istri memahami fikih yang menjelaskan bagaimana menjaga hubungan harmonis dalam rumah tangga. Contoh nyata lagi yang umum dipahami khalayak umum adalah tentang hak pilih. Selama ini masyarakat menganggap bahwa hak memilih jodoh itu hanya untuk laki-laki. Padahal, jelas Ning Balkis, perempuan juga punya hak pilih. Kalau laki-laki yang melamar misalkan agama dan akhlaknya kurang baik, masa kita mau menerimanya? Padahal, pernikahan itu kalau bisa kan sekali seumur hidup, dan itu perjalanan yang sangat panjang. Kita tidak boleh main-main dalam memilih pasangan,
pungkas Ning Balkis. Secara umum, syariat telah memberi tuntunan dalam memilih pasangan. Salah satunya melalui hadis riwayat Al-Bukhari. Disebutkan di dalamnya bahwa kriteria pasangan ideal adalah hartawan, rupawan, keturunan mulia, dan kuat agamanya. Di penghujung hadis itu disarankan, ketika seseorang kesulitan mencari pasangan yang memiliki keempat kriteria tersebut, maka setidaknya ia memiliki kriteria yang terakhir. Niscaya ia beruntung. Ini tentu berlaku untuk umum. Karena, siapapun pasti ingin beruntung dan mendambakan pasangan ideal. Kendati sudah dibekali dengan 4 kriteria di atas, tapi pada praktiknya seseorang merasa bingung dan kesulitan menjatuhkan pilihan. Terlebih jika dihadapkan pada beberapa sosok pilihan, siapakah di antara beberapa sosok itu yang layak menjadi pasangannya? Dalam hal ini, Al-Quran telah memberi sejumlah isyarat, siapa jodoh atau pasangan hidup seseorang. Dengan isyarat itu, seseorang akan sedikit terbantu dalam menentukan pilihannya. Beberapa isyarat dimaksud adalah, memiliki kesamaan dan kesepadanan. Pada dasarnya, seseorang cenderung kepada orang yang memiliki sifat dan keadaan yang sama dengannya. Demikian halnya dalam hal pasangan. Ini telah diisyaratkan dalam Al-Quran, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Quran Surat An-Nur ayat 26. Kesamaan status dan kesucian dalam ayat di atas juga merupakan isyarat terhadap aspek kesamaan lainnya, seperti kesamaan tabiat, sifat, profesi, hobi, turunan, status sosial, dan sebagainya. Tak heran jika kita kerap menjumpai orang yang berjodoh dengan teman seprofesi, teman sekantor, teman satu hobi, dan seterusnya. Lebih menarik lagi, selain mengandung konsep kesamaan, sekufu, dan kesepadanan, ayat di atas juga mendorong siapapun yang ingin mendapat pasangan terbaik, agar mempersiapkan diri sebagai orang terbaik bagi orang yang diinginkannya. Sebab, pada dasarnya Allah akan menjodohkan hambanya dengan orang yang sepadan dengannya, sebagaimana ditegaskan dalam ayat lain, yaitu, Dia menjadikan pasangan bagi kamu dari jenis, tipe kamu sendiri. Quran Surat An-Nur ayat 28, mendatangkan ketenteraman dan kecenderungan hati dari satu atau beberapa kesamaan. Biasanya terlahir rasa cocok, rasa suka, dan rasa tenteram. Demikian pula dalam hal jodoh. Maka siapapun yang akan mencari pasangan dan menjatuhkan pilihan, maka pilihlah sosok yang membawa ketenteraman, kecocokan, kesenangan, pengertian, dan kasih sayang. Sebab itulah tanda-tanda yang diciptakan Allah dalam hatinya. Sebagaimana dalam Al-Quran, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Pernikahan bukan saja menyatukan dua insan yang saling mencinta, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar. Karena itu, persetujuan dari masing-masing keluarga tak boleh diabaikan. Sehingga, siapapun yang akan melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan, maka bicarakanlah terlebih dahulu dengan keluarga, terutama kedua orang tua, termasuk dengan anak-anak jika yang menikah berstatus duda atau janda dan telah mempunyai anak yang cukup dewasa. Salah satu tujuannya untuk menghindari permasalahan di kemudian hari. Namun demikian, pilihan dan pertimbangan terakhir kembali kepada yang bersangkutan. Sebab, masukan yang terlalu banyak seringkali membuat seseorang bingung dan kesulitan untuk melangkah. Sesungguhnya, penerimaan dari keluarga dalam memilih pasangan sudah diisyaratkan dalam Al-Quran. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali, itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Isyarat berikutnya tentang jodoh seseorang adalah kelapangan rezeki. Ingatlah, ketika Allah menjodohkan hambanya, maka Dia akan melapangkan rezekinya,
Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Quran Surat An-Nahl ayat 72. Karenanya, tak heran jika kita mendapati rezeki orang yang melajang berbeda dengan rezeki orang yang sudah menikah. Begitupun rezeki orang yang belum mempunyai anak berbeda dengan rezeki orang yang sudah mempunyai anak. Bahkan, Allah telah berjanji akan memampukan dan memudahkan seseorang yang sudah menemukan jodohnya dan bermaksud menjaga kehormatan dirinya. Adapun caranya tentu terserah Allah. Simaklah ayat yang satu ini, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak kawin, dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Quran Surat An-Nur ayat 33. Dengan kata lain, jika pilihan yang ada di hadapan seseorang adalah jodohnya, maka Allah akan memampukannya untuk menikah dengan pilihannya itu. Profesor Haji Quraish Shihab membahas tentang jodoh bersama putrinya, Najwa Shihab, mengupas masalah krusial para jombloan-jomblowati ini selama kurang lebih 20 menit. Profesor Quraish Shihab mengawali dengan mengibaratkan individu yang mencari jalan keluar dalam sebuah ruangan labirin. Jika yang dicari tak kunjung ketemu, maka mau tak mau individu itu harus mencari ke bagian lain sampai yang ia tuju ketemu. Jadi, jangan menunggu jodoh, tapi jemputlah, itu penting, kata pendiri Pusat Studi Al-Quran dalam YouTube Najwa Shihab. Dalam hal ini, profesor yang pernah mengenyam pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir ini, mengingatkan kalau jodoh tetap harus dijemput dengan ikhtiar lantaran keberadaannya sudah Allah siapkan.